Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Serta salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi kita. Jadi materi hari ini sebenarnya saya sudah buat di dalam model video, tetapi berhubung karena videonya masih kurang jelas, maka mungkin saya menjelaskan cukup dengan melalui ini. Nah, adik-adik sekalian, tentunya yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, ya, konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, tentunya sepanjang ini mungkin saya akan menjelaskan kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah itu mungkin kita bisa berdiskusi terkait dengan konsep-konsep ini yang telah saya sebutkan. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa hal yang harus yang kita lihat yaitu adalah tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama kali dilihat adalah economics problem. Apa itu economics problem atau apa itu permasalahan ekonomi? Permasalahan ekonomi yaitu terkait dengan kebutuhan dan kelangkaan sumber daya, pilihan, dan bagaimana sistem kita berproduksi. Adik-adik, kemarin kita telah membahas secara panjang lebar bahwa yang mana sih kebutuhan dan yang mana sih keinginan. Nah, tentunya di dalam ekonomi kita harus betul-betul memahami yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Karena perbedaan kebutuhan dan keinginanlah sebagaimana yang saya bahas sebelumnya, bahwa munculnya malapetaka pertama di muka bumi ini karena ketidaktahuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, adik-adik sekalian, di sini kita melangkah pada hal yang pertama dulu, yaitu kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang wajib dipenuhi atau sesuatu yang harus dipenuhi. Tidak boleh tidak. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan. Apa contohnya adik-adik sekalian? Contohnya adalah makanan, pakaian, dan perumahan misalnya. Nah, kenapa makanan? Tentunya kalau kita tidak makan, maka kita bisa mati. Kenapa pakaian? Karena saat ini dalam budaya kita semua harus berpakaian. Apa jadinya kalau tiba-tiba ada orang yang tidak berpakaian? Maka kita akan langsung menjustifikasi bahwa hari ini yang tidak berpakaian adalah orang yang gila. Nah, adik-adik sekalian, kita masuk pada yang kedua. Setelah kita tahu apa itu kebutuhan, kebutuhan itu sesuatu yang wajib kita miliki untuk memenuhi standar hidup kita. Dan yang kedua, ada kelangkaan. Kelangkaan itu adalah ketika sumber daya yang ada itu tidak banyak atau sumber daya yang ada itu sedikit. Nah, karena sedikitnya sumber daya yang ada, maka ketika terjadi tinggi permintaan, maka terjadilah yang disebut dengan kelangkaan. Sebagai contoh, masker itu pernah langka di saat kebutuhan masyarakat terhadap masker itu sangat tinggi dan terjadi penimbunan, dan disitulah terjadi kelangkaan. Hal yang perlu kita lihat juga di adik sekalian adalah bahwa misalnya di negara Indonesia itu adalah negara agraris atau negara yang berbasis pertanian. Tapi pada faktanya banyak daerah atau banyak daerah yang tidak bisa menghasilkan hasil pertanian atau seperti beras. Nah, tentunya hal ini berdampak kepada hal tersebut bisa disebabkan karena adanya distribusi yang tidak merata. Ada daerah yang sangat-sangat banyak hasil produk pertaniannya, dan ada daerah yang tidak banyak hasil pertaniannya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah manajemen atau sistem. Nah, yang ketiga, sumber daya. Selalu disebut bahwa sumber daya itu terbatas, atau bahkan biasa yang selalu menyebut ilmu ekonomi adalah bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.
Karena adanya kebutuhan, adanya kelangkaan, kemudian adanya sumber daya yang terbatas, maka kita pun harus memilih. Dalam kehidupan kita, kita harus memilih. Tidak ada kata untuk mengatakan tidak untuk memilih. Adik-adik masuk di bisnis digital itu karena adik-adik memilih bisnis digital. Seandainya adik-adik tidak mengklik bisnis digital di dalam sebelumnya, maka adik-adik tidak akan pernah terdampar di bisnis digital. Maka dari itu, sebuah konsekuensi pilihan adalah adik-adik berada di bisnis digital ini. Nah, selain itu, adik-adik sekalian, juga kita melihat bagaimana sistem ekonomi yang biasa disebut dengan what, how, and whom. What, how, and whom itu adalah sebuah sistem ekonomi yang mengatur bagaimana apa yang diproduksi, siapa yang memproduksi, bagaimana memproduksi, dan siapa dan untuk siapa diproduksi. Itu adalah terkait dengan economics problem. Jadi permasalahan ekonomi yang ingin diselesaikan. Nah, setelah karena adanya kebutuhan, adanya pertumpahan darah karena kebutuhan dan keinginan tidak bisa dibedakan, maka muncullah yang namanya oikos dan nomos. Yang sebagaimana yang kita bahas kemarin, bahwa konsep oikos dan nomos ini itu merupakan dari konsekuensi sebuah permasalahan ekonomi. Maka adanya kebutuhan yang tidak terbatas, adanya kelangkaan sumber daya yang terbatas, maka dibutuhkan satu pengelolaan. Saya pun menemukan kata oikos dan nomos yang berarti aturan rumah tangga atau biasa disebut dengan pengelolaan rumah tangga. Maka dari itu biasa disebut bahwa pengaturan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Atau ini adalah konsep biasanya yang disebut dengan ilmu ekonomi yang selalu dibahas dalam kelas-kelas ilmu ekonomi, bahwa didefinisikan ilmu ekonomi adalah bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan yang tak terbatas. Ini tentang manajemen, ini tentang pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, di dalam oikos dan nomos ini kita sebut adalah pengelolaan rumah tangga, dan pengelolaan rumah tangga itu ada namanya household. Apa itu household? Household itu adalah skala rumah tangga. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak, lanjut. Tidak ada? Oke. Kita lanjut. Setelah di dalam rumah tangga, yang kita bahas pertama adalah dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan household. Household itu ada dua fungsinya household. Yang pertama, household yang pertama adalah terkait dengan konsumsi barang dan jasa. Kita sebagai rumah tangga dan semua yang ada di kelas ini itu tentunya adalah seorang konsumen. Nah, kemudian di satu sisi sebagai produsen, dan semua kita di sini itu belum tentu bisa menjadi produsen. Bagi adik-adik yang belum menghasilkan uang, maka hanya berfungsi sebagai konsumen. Tetapi adik-adik yang sudah bisa bekerja dan menghasilkan uang, maka disitulah adik-adik menjadi produsen. Ya, konsumen ini, konsumen barang dan jasa, kemudian sebagai produsen barang dan jasa. Kita sebagai konsumen itu menawarkan jasa kita kepada pasar tenaga kerja. Misalnya kita bekerja atau orang tua adik-adik bekerja, dengan bekerjanya orang tua adik-adik itu tujuannya adalah untuk mendapatkan upah. Upah yang didapatkan itulah yang dijadikan sebagai pendapatan. Pendapatan itu kemudian dilakukan konsumsi barang dan jasa. Jadi individu kita semua itu merupakan dua peran, sebagai produsen dan sebagai konsumen. Sebagai produsen, sebagai individu adalah kita produksi jasa, dalam hal ini tenaga kita untuk melakukan sesuatu yang dibayar dengan upah. Atau sebagai produsen juga kita juga bisa untuk
Sebagai produsen juga kita juga bisa untuk apa namanya? Kita juga bisa misalnya mendapatkan dana dari investasi. Selain dari investasi, kita juga bisa mendapatkan dari profit perusahaan yang kita punya. Makanya kita sebagai produsen. Nah, selain itu ada konsumen, ada produsen. Di dalam konsumen, perhitungan pendapatannya itu disebut sama dengan Y sama dengan C ditambah S, atau konsumsi plus saving. Dan hal yang sama pada produsen, bahwa Y sama dengan konsumsi dan investasi. Kedua karakteristik ini sebagai produsen dan konsumen masing-masing memiliki perilaku. Masing-masing memiliki perilaku. Perilaku apakah itu? Perilaku konsumen menginginkan kepuasan, dan perilaku produsen menginginkan benefit maksimum atau keuntungan maksimum. Sebagai seorang konsumen, maka kita menginginkan kepuasan. Kepuasan apakah itu? Kepuasan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Dan dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ada penjelasan yang indifferent curve, bahwa dalam setiap pembelian kita atau dalam setiap kita memiliki uang, maka kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Misalnya, pilihannya ada dua, yaitu nongkrong di KFC dan beli pakaian di saat pakaian sudah mulai lusuh. Ketika pakaian sudah mulai lusuh, maka mungkin kita berpikir, dan kita punya uang 150.000, kita bisa beli pakaian dengan konsekuensi kita tidak nongkrong di KFC bersama teman-teman. Atau kita nongkrong di KFC bersama teman-teman dengan konsekuensi pakaian kita tetap, misalnya kita tetap gunakan pakaian yang lusuh. Nah, dengan demikian adik-adik sekalian, maka kita bisa memilih yang mana kira-kira memuaskan kita. Kemudian di satu sisi ada perilaku produsen. Perilaku produsen itu adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak. Keuntungan yang banyak inilah yang diharapkan oleh konsumen. Karena keuntungan yang banyak, hal tersebut bisa meningkatkan pendapatannya dan meningkatkan konsumsinya. Perilaku produsen, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi penawaran. Sekali lagi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi penawaran. Ketika misalnya harga coklat atau misalnya harga cabai meningkat, maka orang ramai-ramai bondong-bondong untuk menanam cabai, dengan harapan bahwa seharga belum turun pada saat panen cabainya. Berlombanya tersebut itu sebagai semangat, sebagai perilaku produsen, bahwa produsen akan meningkatkan produksinya jika harga naik. Nah, karena berharap keuntungan lebih banyak. Antara perilaku produsen dan konsumen, maka terjadilah yang namanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran itu, permintaan itu dipengaruhi oleh pertama, pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaan akan barang tersebut juga semakin tinggi. Semakin rendah pendapatan seseorang, maka permintaan juga rendah. Hal tersebut karena tidak memiliki uang untuk membeli sesuatu hal yang mahal. Kemudian permintaan juga dipengaruhi oleh harga. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah permintaan terhadap suatu barang. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang. Tetapi itu pada hal-hal kasus-kasus tertentu. Misalnya, kenaikan harga garam tidak akan meningkatkan konsumsi garam. Tapi kenaikan harga pakaian itu akan mengurangi atau berpengaruh terhadap masyarakat untuk membeli pakaian. Jadi kemungkinan besar membeli pakaian akan dikurangi. Hal-hal yang sangat dipengaruhi oleh harga, yaitu lebih kepada yang dipengaruhi oleh harga cenderung kepada barang-barang sekunder. Tapi barang-barang primer, apapun yang terjadi, kemungkinan besar untuk konsumsi ataupun untuk konsumsi barang yang sifatnya primer, itu apapun yang terjadi dengan harga, sepertinya tidak berpengaruh terhadap permintaan. Karena kenaikan misalnya beras, itu orang kemungkinan besar selama dia mampu untuk membeli beras, maka permintaan terhadap beras akan tetap tinggi. Kemudian yang selera,
permintaan terhadap barang juga tergantung dari selera. Kalau misalnya adik-adik berselera makan coto gagak dan tidak mau yang lain, maka apapun yang terjadi pasti ke coto gagak, selalu ke coto gagak. Kemudian selanjutnya penawaran. Penawaran itu yang pertama dipengaruhi oleh harga barang. Jika harga barang semakin tinggi, maka sekali lagi, jika harga barang semakin tinggi, maka penawaran juga akan semakin tinggi. Itu sebagai kausalitas atas meningkatnya harga tersebut, meningkatnya harga barang tersebut. Kemudian biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, maka harga juga akan ditingkatkan. Tetapi jika ada subsidi dari pemerintah, tentunya harga tersebut bisa diturunkan. Nah, terkait dengan pasar permintaan dan pasar penawaran, maka muncullah dari permintaan dan penawaran tersebut muncullah yang disebut dengan pasar. Kemudian pasar itu terbagi lagi, yang pertama pasar uang, pasar barang, dan pasar tenaga kerja. Pasar terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, saya berharap adik-adik silakan pahami apa yang disebut dengan pasar persaingan sempurna, apa yang disebut dengan pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Setelah ini, saya berharap di diskusi sebentar, adik-adik bisa menjelaskan pasar-pasar tersebut. Pasar uang itu terkait dengan bank. Jadi di bank itu di bank itu menerapkan pasar uang yang merupakan pasar uang ini hasil dari investasi ataupun tabungan dari masyarakat. Pasar uang, kita menjual uang kita, atau boleh dikata bahwa ketika kita menyimpan uang di bank dan bank memberikan kompensasi atas uang kita, hal tersebut sebagai bentuk dari pasar uang. Pemberian uang kita kepada bank dan pemberian bank kepada kita dalam bentuk bunga itu adalah suatu reward karena kita terlibat dalam pasar uang, dan itu adalah keuntungan yang didapatkan dari pasar uang. Pasar uang yang lain adalah misalnya pasar kripto, pasar saham, dan sebagainya. Nah, selain itu ada pasar barang. Pasar barang itu misalnya berupa pasar yang ada kita ingin membeli barang, maka itulah yang biasa disebut dengan konsumsi. Investasi lebih dilekatkan pada pasar uang, sementara konsumsi itu lebih dilekatkan pada pasar barang. Kemudian modal bank dan deposito ini merupakan bagian daripada pasar uang. Jadi dia pasar uang. Jadi modal bank dan deposito itu merupakan pendapatan dari Y ditambah C ditambah I. Selanjutnya ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu berkaitan dengan bagaimana kita menawarkan diri pada lapangan kerja. Apakah kita diterima atau tidak, itu yang menjadi persoalan. Yang terpenting adalah apakah kita memiliki kemampuan atau skill untuk berada pada pasar tenaga kerja tersebut. Setelah kita membahas household, maka kita kemudian membahas tentang household union atau rumah tangga umum atau rumah tangga secara kolektif. Rumah kita di sini ada sekitar 62 orang, tetapi kita akan melihat kalau misalnya individu-individu kita, maka transaksi ekonominya kecil. Tetapi jika 60 orang, maka transaksi ekonominya sangat-sangat besar. Nah, tentunya dibutuhkan suatu analisa yang lebih besar. Dan kumpulan-kumpulan itulah yang disebut dengan makroekonomi atau household union. Saya membahasakannya sebagai household union atau makroekonomi Di dalam makroekonomi yang dibahas yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan sebagainya. Apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Jadi sebentar saya sudah memberikan dua terkait dengan pasar, kemudian yang kedua pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah total output yang dihasilkan, total output barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara pada periode tertentu. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Metode pertumbuhan ekonomi ada dua, yaitu melalui kita lihat dari konsumsi, investasi, government expenditure, dan ekspor impor. Sementara dari sisi pendapatan bisa dilihat dari wage, rent, investasi, invest, and profit.
bahwa kita bisa mendapatkan itu dari wage rate, investment and profit, interest rate, interest bunga misalnya. Nah, total pendapatan nasional, kemudian pendapatan nasional itu dibagi per jumlah penduduk, itulah yang disebut dengan pendapatan per kapita. Pertanyaannya kemudian, apa peran pemerintah dalam ekonomi makro atau dalam household? Pemerintah berperan untuk meningkatkan investasi, di mana investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Ketika tingkat bunga tinggi, maka investasi akan semakin rendah. Ketika bunga rendah, maka investasi semakin tinggi. Nah, rasionalisasinya begini. Ketika tingkat bunga tinggi, maka orang lebih memilih untuk menyetorkan uangnya di bank dibandingkan dia menginvestasikan sendiri. Tetapi ketika bunga rendah, maka masyarakat lebih condong untuk menginvestasikan uangnya di sektor real. Nah, dengan demikian maka dibutuhkan sebuah model sistem yang baru terkait dengan investasi dan bunga tersebut. Nah, adik-adik sekalian, selain itu pemerintah berperan untuk meningkatkan konsumsi. Konsumsi yang tinggi akan berbahaya juga karena bisa menyebabkan inflasi semakin tinggi. Tetapi inflasi yang tinggi juga menyebabkan konsumsi rendah. Nah, adik-adik sekalian, selain itu meningkatkan konsumsi, investasi, government expenditure, dan pemerintah juga mencoba untuk meningkatkan ekspor dan impor. Pertanyaannya adalah dari mana negara mendapatkan pengeluaran? Negara mendapatkan pengeluaran itu dari pajak. Nah, peran pemerintah meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi pengangguran, mengatasi inflasi, meningkatkan investasi, mendorong konsumsi. Selain itu, jika terjadi inflasi atau kenaikan harga secara umum, maka cara untuk menurunkan inflasi adalah dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu misalnya dengan stimulus fiskal yang digunakan melalui sektor APBN. Selain itu, kebijakan moneter untuk mengurangi inflasi dengan melalui tingkat suku bunga. Ya, saya kira itu penjelasan dasar terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, adik-adik sekalian, sekiranya mungkin sekiranya ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Saya Pak. Ya.